그건 내가 설명할게요. 니는 행실 떡띠해야 딴소리 안 나온다. 앞으로 만나지 않을 생각이에요. 빨래 돌려야 돼. 빨래 바구니에 있는 것만 하지 말고. Jiwon merasa selalu sial dalam hidupnya. Latar belakang keluarganya bukan dari orang yang berada. Kesulitan ekonomi dan hubungan kedua orang tuanya yang kacau membuat Jiwon merasa sedih. Penderitaannya bertambah saat ibunya melarikan diri dari tanggung jawab. Hal ini justru terkadang jadi bahan gosip oleh para tetangga. Ternyata satu titik di mana Jiwon dan ayahnya melihat jika ibunya sedang berselingkuh bersama pria lain. Ini tentu menyakiti perasaannya. Namun ia mencoba untuk menerima takdir dalam hidupnya. Awal kedekatan Somin dan Jiwon ialah di saat Somin dengan baik hati mengembalikan sebuah dompetnya yang sempat hilang. Hari demi hari terus berjalan, sampai ia memergoki sahabatnya sedang tidur bersama Minhwan. Inilah yang membuat ia juga jatuh ke dalam lubang kematian. Ketika ia diberi kesempatan untuk mengulang kehidupan, ia bertekad untuk melawan, tumbuh, dan ingin menjadi lebih bahagia dari orang lain. 아이고야, 엄마가 집 나가뿌이. 네 거야? Ketika yakin ia akan segera menemukan kebahagiaan setelah balas dendam terhadap sahabatnya, namun Hyura tiba-tiba muncul. Ia menggoyahkan hubungannya dengan Ji-hyuk. Ia kecewa dan merasa nasib buruk masih menimpanya. 나는 여전히 나쁜 배만 뽑는다. Hidupnya semakin ditimpa ketika ia menerima kabar buruk dari Yohi jika ibu yang menderita kanker perut. 어떡해요, 양 과장님. 위암이래요. Kedatangan Hyura disambut hangat oleh kakek Ji-hyuk. Walaupun dulu ia tidak mencintai Ji-hyuk dan setuju dengan pembatalan pertunangan, namun saat ini ia mulai tertarik dengan Ji-hyuk. Jadi untuk sementara, Hyura akan tinggal di Korea dan akan sering menemui Ji-hyuk. UNK 식구인 걸 잊지 말라고요. Jiwon sengaja membeli mobil agar memudahkannya memantau penyakit Ibu Yang. Ketika ditanya keadaannya, Ibu Yang mengatakan jika ia cukup kesulitan dalam pengobatan. Ia harus menunggu lama karena jadwal dokternya selalu penuh. Namun ia yakin dengan ilmu kedokteran yang semakin canggih, dirinya akan segera pulih. Ibu Yang merasa rapuh ketika menceritakan ini kepada Jiwon. Ia memahami. Inilah sebabnya Jiwon terus mengkhawatirkannya. Mental akan tidak sehat ketika kita merasakan kesakitan. Jiwon menyuruh Ibu Yang agar bisa meluapkan emosinya. Ia lalu menangis di pelukan Jiwon. Jiwon merasa bersalah karena nasib penyakitnya kini telah berpindah kepadanya. 오세요. Somin semakin murung ketika ia sangat tak suka dengan destinasi bulan madu pilihan mertuanya. Bagaimanapun, ia tak berani protes atas tindakan mertuanya tersebut. Somin berharap jika keluarga barunya akan menjalani hidup yang baik. Kini Minhwan juga adalah kepala keluarga yang akan menyetir kebahagiaannya. Mendengar ini, Minhwan langsung membentak, seakan ingin lari dari tanggung jawab. Minhwan mengatakan jika rumah tangga akan berjalan dengan baik saat kedua pasangan melakukan tugas masing-masing. Keluhan Somin tentang mertuanya adalah ego yang hanya memikirkan diri sendiri. Ia membandingkan dirinya yang tak berkomentar terkait teman Somin yang sempat membuat kekacauan di acara pernikahan mereka. Tapi Somin menyangkal karena Minhwan juga marah dan melempar ponsel ke arahnya. Minhwan tak terima dan kembali membentaknya. Sikap Minhwan membuat ia goyah atas pilihannya. 야! 내가 왜 가장이야? 회사에 청첩장 들었다고 나한테 핸드폰 던졌잖아. 야! Di sisi lain, kini Somin akhirnya mengetahui jika Minhwan memiliki hutang yang menumpuk di lembaga keuangan. Hal ini membuatnya kecewa. 오케이, 입금 확인됐습니다. Chef yang bertanggung jawab terhadap hidangan proyeknya tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan kualitas produk dalam proyek ini kurang baik. Yohi mencurigai jika ini adalah ulah Pak Kim. Namun mereka belum bisa memastikan hal tersebut. 왜 안 되는 프로젝트에 매달릴 필요가 없어. Ji-hyuk mengajak Jiwon untuk berbicara. Jiwon merasa ia kebingungan atas situasi ini. Setelah berhasil menikahkan Somin dan Minhwan, keberadaan Ji-hyuk di sampingnya adalah sebuah kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu sangat sulit untuk datang kepadanya. 박민환과 정수민을 결혼시키면 된다고 생각했어요. Lalu Ji-hyuk menceritakan jika di kehidupan lalu, ia sempat akan menikahi Yura. Yura memang teman masa kecilnya. Ji-hyuk berpikir ia bisa menikahinya tanpa perasaan.
Namun ternyata ia keliru. Ia lalu memutuskan untuk mengakhirinya. Ia tidak mengetahui perasaannya pada Jiwon sebelum pemakaman. Di kehidupan ini, ia ingin mengakhiri kesalahannya. Tapi Jiwon kebingungan atas perkataan Ji-hyuk yang hanya terdengar seperti sebuah alasan. Ji-hyuk menjelaskan lagi, jika ia ingin membangun sebuah keluarga seperti yang Jiwon pernah katakan ketika di masa lalu. Namun Jiwon menjawab, ia tak ingin perasaan menyakitkan akan hubungannya dengan Ji-hyuk terulang kembali seperti masa ia kehilangan ibunya di masa lalu. 한 사람이 돌아서는 건 절대 안 Sebelum pergi, Ji-hyuk memberikan kartu nama seorang dokter yang ia sempat rekrut dari Amerika ke bangsal rumah sakit kankernya. Ia telah mengurusnya selama 1 tahun. Ji-hyuk percaya jika hal ini akan sangat membantu Ibu Yang. 여보세요? Jiwon dihubungi Yura untuk menemuinya. Jiwon berusaha menjelaskan situasi jika ia saat ini akan berhenti untuk menemui Ji-hyuk. Jiwon memang mencintainya. Ia hanya linglung dan bermimpi merajut kebahagiaan bersama Ji-hyuk. Ketika mengetahui tentang Yura, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Namun, Yura menduga jika Jiwon menyukai Ji-hyuk karena ia adalah penerus UNK. 갑자기 회사 상사가 좋아졌을까? Yura dengan sengaja menjatuhkan gelas tepat di depan Jiwon. Yura merasa tak percaya dengan alasan yang diberikan Jiwon. Jiwon lalu melawan perkataan Yura sampai membuatnya tak bisa berkata apapun. 중요하면 나도 그럴 것 같아? Sementara Ji-hyuk melihat jika kalung yang ia berikan kepada Jiwon ternyata telah dikembalikan. Jiwon mulai menganalisa beberapa kejadian yang ia alami. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiwon menduga jika suami yang juran akan berselingkuh. Sepertinya dugaannya memang benar. Jiwon lalu menerima kabar jika Ibu Yang akan segera dioperasi. 전세 사기? Kim Ja-ok menerima kabar jika Min-hwan telah ditipu agen real estate. Namun ia malah menyalahkan So-min atas musibah putranya. Dengan berani, So-min melawan mertuanya. Menurutnya, ini akibat ulahnya karena tidak membelikan mereka rumah. Ketika Kim Ja-ok menyinggung tentang pekerjaan So-min, So-min menyombongkan diri jika ia punya uang dari hasil investasi sahamnya. Ia berharap jika mertuanya berhenti untuk memukul Min-hwan. So-min mengancam jika ia dan Min-hwan akan keluar dari rumah tersebut. Hal ini membuat Kim Ja-ok tak bisa berkutik. Untuk menutupi kebohongannya terkait kehamilannya, So-min membuat alasan jika dirinya telah keguguran. Min-hwan merasa sedih. Ia berpikir jika sikapnya selama ini kepada So-min telah keterlaluan. Dengan hal ini, Min-hwan berhasil tertipu dengan muslihat So-min. 결혼 과정도 제가 다 마쳤던 거고 나 생겼어 아주. 아유 진상. 우리 장군이 Yohee menceritakan jika sikap kakaknya kini mulai ragu dan berhati-hati semenjak kedatangan Yura. Tapi ia akan mendukung apapun keputusan kakaknya. Menurut Yohee, kakaknya bertunangan akibat ulah dirinya. Sebenarnya Ji-hyuk tak tertarik untuk berpacaran. Ia juga terlihat kaku seperti robot karena emosinya selalu ditekan. 사실은 저 때문이니까. 저한테 Ji-hyuk pergi mengantar Yura. Ia mencurigai kedatangan Yura ke Korea. Bahkan selama 5 tahun pertunangan, mereka selama itu tak pernah bertemu. Yura memberikan alasan jika ia tak suka melihat wanita lain menyentuh miliknya. Tak ingin miliknya direbut, diketahui pada masa lalu, Yura juga pernah mencelakai wanita yang dekat dengan Ji-hyuk. 되는 거 싫어해. 언제까지 이럴 거야? Ketua mengatakan kepada Ji-hyuk jika ia sangat menyukai Yura yang sangat gigih dengan ambisinya untuk menjadi nyonya UNK. Ia menyukai seorang wanita yang gigih untuk mempertahankan miliknya. Agar kakeknya memahami perasaannya, Ji-hyuk kemudian menceritakan jika semenjak kehadiran ibu dan adik tiri di kehidupannya, ia selalu memendam emosi dalam dirinya. Hal itu semakin ia tahan ketika ia dipaksa untuk bertunangan dengan Yura. Ia bersumpah untuk tidak akan menjadi seperti ayahnya yang sempat dekat dengan ibu tirinya, Nona Cha, di tengah ibu kandungnya yang sedang sakit-sakitan. Situasi yang dialami Ji-hyuk selama ini membuat ia merasa kesulitan. 아버지가 차 여사를 만나는 건 어떠셨나요? 되지 않겠다고 다짐했었으니까. So-min kesal melihat rumah yang begitu berantakan. Kim Ja-ok membebankan semua pekerjaan rumah tangga kepadanya. Ia mulai muak dengan kehidupan pernikahan yang begitu rumit.
아유, 진짜 호강하네. Secara misterius, Somin menerima foto-foto dan daftar pemegang saham UNK. Setelah mengetahui Ji-hyuk adalah pewaris UNK, ia menduga jika Ji-won mencampakkan Park Min-hwan karena ingin mengincar seorang pria kaya. Hal ini semakin meyakinkan karena di masa lalu, Ji-won pernah mengatakan jika ia akan membuang seorang sampah. Somin sangat murka akan hal ini. Min-hwan sangat iri ketika mengetahui Ji-hyuk adalah pewaris UNK. 규지혁이 부러운 거야? Lalu Somin mengetai Min-hwan dengan sebutan sampah, bodoh, dan tak punya harga diri. Hidup Somin yang semakin menderita, tak ingin membiarkan hidup Ji-won tenang. Ia kemungkinan akan merencanakan hal-hal yang lebih jahat. 지원이 너 나한테 버린 거라니까? Ji-won tiba-tiba dihubungi oleh ibunya. Mereka bertemu pada keesokan harinya. Ia meminta maaf atas sikapnya di masa lalu. Ia mengatakan jika selama ini mantan suaminya tak pernah mengizinkannya untuk bertemu dengan Ji-won. Ia baru mulai berani menemui Ji-won saat tahu suaminya telah tiada. Ji-won membela ayahnya. Ia merasa ayahnya telah merawatnya dengan baik. Semenjak kepergian ibunya, ia mulai tak bisa mengekspresikan diri yang mengakibatkan dirinya bergaul dengan orang yang keliru. Mendengar ini, ibunya merasa bersalah. Ia berencana untuk menebus semua kesalahannya. 많이 보고 싶었다. Ji-won mengajak ibunya untuk jalan-jalan. Ia menikmati waktu, mulai dari melakukan fotobox bersama, membelikannya tas, baju, dan perhiasan. 까만 것도 한번 입어볼까? 그래도 한번 차보. Setelah keceplosan, jika ibunya mengatakan Ji-won sedang memacari pria kaya, Ji-won menduga jika ibunya mendekatinya karena hal itu. Sikap ibunya tiba-tiba berubah saat Ji-won menjelaskan jika ia sudah putus dari Ji-hyuk. Ji-won mengatakan jika sikap baiknya tadi hanya ingin berpura-pura untuk merasakan sebagai seorang putri yang dicintai oleh ibunya. 니 지금 엄마한테 거짓말하는 거지? Sebelum pergi, dengan malu ibunya malah meminta uang dari Ji-won. Ji-won menegaskan jika sekarang dirinya tak punya lagi seorang ibu. Ia juga tak membutuhkannya lagi. 나 돈 없어요. 엄마도 없고요. 몬테년. Yura mulai menemui Min-hwan untuk mulai melaksanakan rencana jahatnya. Sementara Ji-won mengeluhkan perasaan pilu dalam hidupnya di depan makam ayahnya. Dunia yang begitu keras dan orang-orang yang terus melukainya, ia begitu merasa kesulitan. Ia tak mengerti cara apa lagi yang harus ia lakukan untuk mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ji-won diikuti oleh orang misterius yang akan mencelakainya. Ketika tiba-tiba mobilnya akan ditabrak oleh sebuah truk, dari arah samping mobil Ji-hyuk datang dan berusaha menghalanginya. Mobil Ji-hyuk kemudian terseret sampai ke tepi.